Kita lanjutkan untuk membuat tambah penumpang. Silakan buka Visual Studionya lagi. Kita sekarang ke bagian yang baru. Seperti biasa, karena lagi malas ngetik, home-nya aja kita Ctrl A, kita copy. Lalu pada penumpang yang baru, penumpang baru di sini kita pastekan. Judulnya kita ganti menjadi tambah penumpang ya, tambah penumpang. Ya, seperti itu. Ini bukan lagi mobil ya, kita kembali aja lihat penumpang. Ini boleh dihapus. Lihat penumpang, penumpang ya, PTN sukses. Boleh kita ganti yang lain, misalnya warning aja. Warning. Ini kelasnya bootstrap ya, Anda silakan pelajari lagi. Kita ganti dia dengan batal. Batal. Oke, kita kasih BR sekali. BR lagi 2 kali. Sekarang kita akan buat form. Form. Metodenya pasti post. Lalu kita buat action. Actionnya kita belum tahu isinya apa, jadi kita kosongkan gitu aja. Tutup. Jangan lupa tutup form, biar tidak lupa. Lalu CSRF. Sudah. Lalu kita buatkan div class. Class kita buat form group. Lalu kita tutup, jangan lupa. Di dalamnya kita buat label. Label KTP, nomor KTP, input tipenya teks, name-nya juga KTP. Buat lagi. Kali ini untuk kita buat nama. Jadi nama, nomor KTP dan nama. Dan terakhir kita akan buat untuk memilih mobil yang ada. Bagaimana cara memilihnya? Pertama kita buat label dulu. Label for langsung label aja lah ya, label for apa ya? For mobil. Label for ini kita akan buat namanya mobil. Mobil, lalu kita kasih mobil label ya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini nih. Option value-nya pilih mobil, lalu for each semua mobil. Dapat dari mana semua mobil? Seperti biasanya, ini semua penumpang. Desa. Mana ya tadi ya? Belum ada kita buat dia lihat mobil, lihat penumpang. Belum kita buat ya? Ya nggak apa-apa deh, nanti dulu. Kita belum buat, kita masih di sini, masih di mana tadi ya? Baru penumpang. Ini dia, baru penumpang. Semua mobil, mobil kita belum buat rutenya nih. Ya, select sudah, lalu tambahin lagi, jangan lupa kita buat simpan. Simpannya jadi, ini kalau Anda coba pasti error nih. Pasti error, kenapa? Karena kita belum selesai, kita belum membuat ditambah penumpang itu. Kita belum buat tambah penumpang, linknya yang ke situ ya, ini kita baru desain tampilannya. Sekarang kita ke web PHP, kita buat rutenya. Route, titik 2, get, lalu tambah penumpang. Di sini ada metode namanya tambah penumpang. Kita cek copy kalau perlu, kalau ingat sih nggak apa-apa ya, tambah penumpang. Lalu pada penyewaan controller kita akan buat public function tambah penumpang. Yang return view-nya penumpang baru. Siapa penumpang baru? Penumpang baru adalah folder penumpang yang berada dalam view, lalu file baru blade.php. Nah, di sini kita juga mesti tambahkan with ya. With apa? With semua mobil all. Ingat di sini ada sebuah parameter yang kita kirim menggunakan with, namanya semua mobil. Berarti pada tadi lihat penumpang di sini, bukan di sini. Baru penumpang, mana nih baru penumpang? Ini dia. Baru penumpang di sini sama kan? Semua mobil juga. Kita save. Ngomong-ngomong ini udah di save belum? Kita save dulu ya. Kita save.
Ya, sudah save. Lalu pada bagian lihat penumpang mana? Ini dia. Lihat penumpang. Di sini kita ada tambah penumpang yang isinya masih kosong. Anda sudah tahu URL-nya? URL-nya yaitu adalah, kalau lupa seperti saya yang lupa, tambah penumpang. Yuk, tambah penumpang. Save. Kita refresh. Kita coba klik tambah penumpang. Iya, benar. Ada ya nomor KTP masuk, nama masuk. Sekarang pilih mobilnya pun ada, Toyota HH tadi itu. Ada ya? Ada. Sekarang kita coba masukkan, belum Pak, belum. Kita belum bisa masukkan datanya. Kenapa? Kita belum buat metode simpannya. Yang pasti ini sudah tampil, dah sukses. Ingat, nanti kita ada nambah sesuatu di bagian mana ya tadi ya, di baru penumpang. Mana ya baru penumpang, kita akan menambah sesuatu, tapi sabar nanti dulu. Sekarang di sini kita akan buat sebuah rute lagi. Rute pos tambah penumpang. Maaf, batuk. Rute pos tambah penumpang yang metodenya adalah simpan penumpang. Tambahkan ini ya. Setelah itu, kalau itu kita save dulu deh. Pada penyewaan controller kita akan buat public function simpan penumpang. Waduh, enak nih. Seperti biasa, request penumpang nama, telepon, mobil ID-nya ada, save. Kita coba cek ada nggak mobil dan penumpang. Ada ya. Nanti di sini udah tinggal save. Saya ingin memastikan kembali lagi pada bagian penumpang. Di sini mobil ID ada. Mobil ID ada ya, berarti aman. Ini nggak mesti juga mobil merek. Anda bisa ganti dia dengan KB seperti nomor KB kita ya. Atau mau ditambah juga boleh seperti ini. KB strip. Ininya kita ganti dengan merek. Boleh juga ya. Jadi kalau kita refresh mobilnya selain ada KB, oh nggak kelihatan merek soal tulisan. Oh merek seperti itu ya. Ini biar kelihatan nih mereknya apa. Mau tambahin warna? Silakan aja. Tambahin warna di sini. Warna save. Sekarang kalau kita refresh, selain mobilnya ada, warnanya juga ada. Lengkap ya. Oke, sudah nih. Di sini controllernya nama sudah, mobil ID sudah, telepon. Kita nggak pakai telepon dan alamat, boleh di dua dihapus. Kita pakai nama, mobil, dan satu lagi KTP. Kalau lupa sekali lagi, coba lihat di bagian baru penumpang. Ada KTP, ada nama, dan ada mobil. Itu ya yang kita akan masukkan ke dalam controller kita. Mari variabel penumpang bukan nama lagi tapi KTP. Lalu KTP sama dengan request KTP. Ini seharusnya sudah nggak error nih. Coba refresh dulu ya. Masukkan nomor KTP, namanya nama ya ini aja lagi. Pilih mobilnya Toyota merah. Simpan. Apakah error? Sepertinya error. Ntar errornya apa kita nggak tahu nih. Mobil ID cannot be null. Oh iya. Kita coba lihat kodenya. Apakah saya ada salah kode di sini? Mobil ID. Request mobil ID. Oh iya. Di penumpang, kita menggunakan name-nya adalah mobil, bukan mobil ID. Jadi, di sini benar mobil ID, tapi ininya nih, request-nya, itu cukup mobil aja. Save. Nah, kalau kita back, kita refresh dulu, kita masukkan nomor KTP-nya lagi, namanya lagi, mobilnya lagi, simpan, seharusnya nggak error lagi. Masuk ya, Toyota HHA. Nah, itu untuk menambah, tapi tolong diingat, saudara-saudari sekalian, pembatasan kita adalah di sini mobilnya kursinya 2. 2 ya. Ingat, 2. Sekarang di sini pada bagian penumpang sudah terisi 1. Sekarang kalau kita tambahkan penumpang lagi dengan nama yang berbeda, ini misalnya mobil yang sama ya, simpan. Berarti
jumlah penumpang pada mobil ini sudah penuh. Tapi bagaimana kalau seandainya kita paksa? Sorry, KTP itu kan angka ya. Ini namanya siapa, namanya juga salah. Ini mobil masih bisa dipilih. Kan lucu ya, nggak mungkin ini bisa terjadi. Nanti mobilnya kapasitasnya 2, kita masukkan 10 orang, wah heboh. Jadi kita akan buat proteksi pelindungnya yang paling sederhana. Walaupun sebenarnya nanti kita bisa buat proteksi lagi pada controller. Tapi kita buat yang paling sederhana dulu ya. Kita akan mencegah jika mobilnya sudah penuh atau penumpangnya udah penuh, kita disable dia. Bagaimana caranya? Yuk. Pada bagian baru penumpang, pada bagian sini, ya, pada bagian sini, kita akan tambahkan di sini option value mobil ID petik tutup. Tutup ya. Setelah itu baru tanda panah, atau boleh juga setelah option nih, sebenarnya juga boleh di sini. Di sini dia boleh. Jadi setelah option ya. Atau sebelum tutupnya, sebelum tutup ini. Sebelum tutup ini, kita juga bisa buat. Apa yang kita ketik? Tolong perhatikan baik-baik. Ini kodenya mungkin susah dipandang. If buka kurung, tutup kurung. Lalu pastikan dulu Anda end if, biar tidak lupa. Di dalamnya, dalam kurungnya, kita tulis apa? Variabel kita akan masukkan dulu mobil. If mobil itu punya penumpang, ya, jika mobil itu punya penumpang yang jika dihitung penumpangnya itu lebih dari sama dengan variabel mobil kursi. Jadi logikanya gitu ya. Jika mobil penumpangnya jika dijumlah itu lebih besar sama dengan mobil jumlah kursinya, maka kita disable kan. Disable. Kita save. Itu aja tuh. Awas ya, jangan sampai tipu, hati-hati beneran nih, hati-hati beneran. Sekarang kalau kita refresh, Toyota merahnya masih ada. Kita refresh dulu sekali lagi, refresh. Ngomong-ngomong udah di-save belum nih? Penumpang, count lebih besar sama dengan mobil kursi. Coba, bisa nggak? Kok masih bisa dipilih ya? Oh iya, ini seharusnya bukan disable tapi disabled, kurang D. Refresh. Tuh kan, nggak bisa dipilih lagi. Ini nggak bisa dipilih lagi, ini merah. Jadi kita bisa melakukan proteksi seperti itu. Sekarang selain ini kita juga buat sudah penuh gitu ya. Caranya sama, copy saja if-nya itu sampai end if-nya. Ya, kita copy. Mungkin kita taruh di depan gitu, kita buat seperti ini. Setelah ini kita pastekan. Disable-nya kita bilang penuh. Tuh. Jadi kalau kita refresh, penuh gitu ya, kelihatan tulisannya penuh. Kan enak gitu ya, jadi kelihatan mana yang penuh, mana yang enggak. Pak, bagaimana kalau mobil yang lain? Yuk kita tambahin mobil dulu ya. Kita tambahin mobil, kita tambah mobil baru, kita mereknya adalah Honda. KB-nya mungkin KB 8888 CC, iya. Warnanya kita biru, kursinya kita 4, gambarnya mobil biru ada nggak? Oke, ada, kita simpan. Sekarang mobil biru ada, isinya 4. Kita kembali coba ke penumpang. Kita akan tambah penumpang, tapi mobil yang kita pilih adalah Honda biru. Bisa tuh? Cuma ini jadi jelek ya, ada kurung-kurung penuh gitu ya. Gimana ngakalin yang bagus? Ya udah, kita nggak usah pakai kurung kurawal gitu. Kita tutup aja. Nggak usah pakai kurung-kurungan. Jadi kalau kita bisa pilih, nah penuh. Oke, jelek juga nih.
Kalau gitu saya pindahkan penuh itu ke paling belakang setelah warna. Itu aja ya, dikasih spasi, paste, save. Jadi kalau di refresh, ya penuh. Enggak. Bisa dipilih nih, tapi ini enggak. Gitu ya. Nah, itu cara untuk memproteksi secara skala kecil-kecilan mobil yang sudah penuh.